Inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Operasi pencarian korban longsor Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah digelar besar-besaran. Tidak kurang dari 1.000 personel tim SAR, relawan gabungan TNI Polri dibantu warga, dikerahkan untuk mencari satu korban yang hingga kini belum ditemukan. Masa operasi pencarian yang menyisakan 2 hari harus dimaksimalkan para relawan untuk segera menemukan korban. Operasi pencarian hari ini difokuskan di sektor 2 dan 3, yakni lokasi ditemukannya korban pertama, Gito Martono, pada Sabtu pagi kemarin. Keterangan saksi mata serta beberapa petunjuk seperti sabit milik korban menjadi penguat dugaan keberadaan korban di sektor itu. Sebelumnya tebing setinggi 30 meter di Dusun Tegalsari, Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar longsor dan menimbun 8 petani yang sedang memanen padi. 5 korban ditemukan selamat, 2 orang ditemukan meninggal, serta 1 orang belum ditemukan. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Ya. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an persen, sementara Ahok sudah di 90-an persen saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an persen. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi 2 nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1 itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara 2 kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY. Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Ya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakang tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linear dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies ramah, baik, intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga
memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik. Kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengkerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya. Oke, saya akan tanya dulu, ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin Rahardian. Pak Aldwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Aldwin, saya mengutip pernyataan Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda, Buniani, ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair. Meskipun itu hak tersendiri ya penyidik, baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini kronologisnya. Beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi, ya. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai, berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan, ya kan? Dan hal itu tidak lazim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lazim harusnya seperti apa menurut Pak Buni Anda? itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, apple to apple misalkan dengan Pak Ahok, keluar nggak surat penangkapan? Sampai kemudian 1 kali 24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya hak penyidik, kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani, bahwa ini tidak equal. Ya. Kalau tidak adil, Anda ada rencana untuk peradilan status tersangka klien Anda, Pak Aldwin? Ya, kita nanti akan kaji secara bersama, tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Ya, gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka di sini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli, ya. Apalagi yang dituduhkan ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, ya, di mana sangat multi interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas dan pemeriksaan forensik Barreskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau kata-katik itu, video itu. Tapi itu kan yang utama, karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua, ya, yang dipersoalkan itu adalah caption. Ya, caption, intisari dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Ya, dia mengupload ulang dari media NKRI, ditambahkan caption di bawahnya. Ya. Nanti saya akan bacakan ya Pak, saya akan bacakan Pak Aldwin melakukan hal yang sama. Supaya pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Buniani ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan 3 paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, elektabilitas Cagup Jakarta Basuki Cahayapurnama terus merosot. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan elektabilitas Ahok menduduki urutan kedua setelah Agus Yudhoyono. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang dikomandani Burhanuddin Muhtadi menggelar survei sejak 15 hingga 22 November lalu. Sampel yang diambil 798 responden yang tersebar di seluruh kota Jakarta dengan margin error 3,6%. Pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni unggul dengan perolehan 30,4%. Pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat memperoleh elektabilitas 26,2%. Sementara pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno memperoleh tingkat elektabilitas 24,5%. Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,9%. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono.
Romawi 10 2016 PMJ di Reskrim Sus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru Permai Blok B2, nomor 15 RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli. Sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Ahmad Dhani mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan dirinya sebagai terlapor dugaan penghinaan presiden. Selain Ahmad Dhani, 5 orang saksi lain juga tidak datang memenuhi panggilan. Ahmad Dhani tidak memenuhi surat panggilan pertama dari Polda Metro Jaya. Musisi yang juga calon Bupati Kabupaten Bekasi ini telah mengkonfirmasi ke pihak Polda Metro Jaya bahwa dirinya tidak bisa datang karena sibuk. Dari 8 orang saksi yang dipanggil Polda, hanya Egy Sujana dan kuasa hukum Munarman yang datang memenuhi panggilan. Sebelumnya sejumlah asosiasi masyarakat yang tergabung dalam relawan Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penghinaan presiden. Ahmad Dhani berorasi dan mengeluarkan kata-kata kotor pada presiden pada aksi damai 4 November lalu. Dhani dianggap sengaja menghina penguasa atau badan hukum di Indonesia dengan ancaman pidana hingga 1 tahun 6 bulan penjara. Ya, nanti ada yang ngambil kursi lagi di Lewatnya Pancoran kan? Asrama itu? Identitasnya ditinggal? Iya. saksi sendiri yang bisa hadir yaitu Bapak Egy Sujana. Tadi sekitar pukul 11.00 yang bersangkutan sudah hadir di Polda Metro Jaya. Kemudian ada 2 saksi lagi yang belum ada konfirmasi ke penyidik, yaitu Saudara Habib Rizik dan Saudara Amin Rais.
Ke informasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mencocokkan laporan 34 proyek pembangunan listrik yang mangkrak. KPK akan menggandeng BPKP dan BPK untuk menelusuri kasus tersebut. Sementara PT Perusahaan Listrik Negara akan mendukung BPKP untuk meneliti lebih dalam tentang 34 proyek pembangkit listrik yang sempat mangkrak sejak 2007. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN Imade Suprateka mengatakan dari 34 proyek yang terkendala, saat ini terdapat 17 proyek yang telah dilanjutkan. 6 proyek telah diputuskan kontraknya dan diambil alih oleh PLN. Sementara 11 proyek yang terminasi telah disiapkan opsi pengganti untuk penyediaan tenaga listrik dengan perluasan jaringan transmisi dan gardu induk. Semua proyek terkendala ini merupakan proyek-proyek yang berada dalam kontrak tahun 2007 hingga 2012. Dengan total 11 proyek terminasi berkapasitas 147 MW dan tidak ada satupun yang masuk program 35.000 MW. Penyelesaian proyek terkendala ini terbantu dengan adanya Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur kelistrikan. Ini ada 17 yang berjalan ya, 17 yang berjalan sudah go on ya. Jadi ada 17 yang sudah go on dan ada 11 yang akan di-terminate ya, terminate. Ya, jadi ada juga yang sekitar 3 yang sedang dalam proses untuk diterminasi karena akan dilanjutkan oleh PLN ya. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kali Baru, Permai, Blok B2, nomor 15, RT 002007, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya, selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik, pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur
perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km. Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Pemirsa, DPP Partai Golkar disebut-sebut telah memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto akan kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR. Namun hingga saat ini pimpinan DPR mengaku belum menerima hasil keputusan tersebut dari fraksi Golkar. Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto untuk kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR. Keputusan itu berdasarkan keputusan pleno yang diambil secara aklamasi oleh pengurus DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ketika dimintai tanggapannya perihal hasil rapat pleno tersebut enggan memberikan komentar. Dalam sebuah acara di Kosgoro Senin malam, Setia Novanto malah meminta maaf kepada wartawan lantaran belum mengetahui persis hasil rapat pleno. Jadi posisinya di mana, Pak? Saya belum tahu. Kalau iya, Pak. Seperti apa, Pak? Belum tahu nih. Kalau Bapak suruh mimpin lagi siap? Siap, Pak. Siapannya sendiri? Saya belum tahu deh. Belum tahu. Sorry, belum tahu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadlizon mengaku belum menerima surat pemberitahuan hasil rapat pleno Golkar yang mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setia Novanto. Pimpinan DPR akan menunggu surat tersebut untuk menentukan mekanisme kemungkinan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setia Novanto. Saya belum dengar sih, belum dengar. Nanti saya lihat, belum baca juga surat atau apa, itu kan nanti kita lihat ada mekanisme. Oh, saya belum tahu. Ya. Tapi menanggapi opsi evaluasi pimpinan DPR dari Golkar? Ya, saya nggak mau berandai-andai lah. Nanti saya lihat dulu ininya. Kalau memang ada surat atau apa, dan tentu kita harus melalui mekanisme. Sebelumnya, Setia Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR setelah diterjang kasus Papa Minta Saham pada akhir tahun 2015 lalu. Posisi Ketua DPR akhirnya dipercayakan kepada Ade Komarudin. Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyidangkan kasus Setia Novanto memang tidak secara eksplisit menyatakan Setia Novanto melanggar etik dalam kasus Papa Minta Saham. Tim Liputan, Metro TV. Oke, Mas Burhan, kalau misalnya menurut Anda, apakah betul kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan aksi yang lebih jauh, yakni aksi makar? Begini, kalau kita lihat ya sinyalemen yang terjadi mengikuti kasus Al-Maidah 51 itu terlalu kecil kalau sasarannya hanya Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat memang ada dua indikasi. Indikasi pertama, Ahok semata-mata menjadi semacam sasaran antara untuk tujuan akhir yang bukan berhenti pada Ahok saja. Mengapa demikian? Kalau Ahok saja yang menjadi sasaran itu terlalu, tanda kutip, terlalu kecil. Terutama buat mereka yang punya motivasi politik di luar dari itu. Nah, apa alasannya? Alasannya simple. Jokowi menjelang 2 tahun pemerintahan, kita survei bulan Agustus 2016, itu di tingkat massa, itu tingkat kepuasannya mencapai 68%. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan Jokowi yang relatif sudah mature gitu ya di tingkat massa, dan saat yang sama itu dibarengi dengan konsolidasi di tingkat elit. Ada 69 kursi kekuatan Jokowi di DPR. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika lapisan elit dan massa sudah berada di belakang pemerintahan nasional, kemudian ada pintu masuk melalui oposisi jalanan. Nah, pintu masuknya memang melalui kasus Ahok. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara faktor primordial, itu rasionalitas berhenti. Dan kebetulan memang harus diakui, pernyataan Ahok itu politically incorrect gitu loh. Karena dia sudah masuk pada wilayah Ahok yang diyakini oleh sebagian orang. Gimana? Kenapa kemudian yang disasar Ahok tapi tujuannya jauh lebih dari itu? Siapa yang kemudian ini nggak bisa dilepaskan dari 2019. Kalau misalnya Jokowi terlalu kuat di tingkat massa dan di tingkat elit, sulit untuk bisa menyaingi Jokowi di 2019. Jadi ada dua tujuan utamanya. Pertama, kalau misalnya tidak dibikin semacam make a dance, dibikin semacam dance itu semacam kelemahan gitu ya dari sekarang terhadap Jokowi, itu susah untuk mengalahkan di 2019. Yang kedua, harus diakui ada juga pertarungan internal siapa yang mau mendampingi Jokowi. Dan Ahok merupakan salah satu favorit. kandidat. Setidaknya kalau kita survei bulan Agustus, dia paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres Jokowi. Kalau kemudian kasus ini itu praktis selesai sebenarnya buat Ahok kalau ingin menjadi cawapres. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada persoalan internal juga.